Halo teman-teman, oke kali ini kita belajar tentang skabies. Jadi apa sih penyakit skabies? Jadi skabies itu disebabkan oleh investasi atau masuknya ini parasit Sarcoptes scabei ya, Varrominis dan juga produknya. Maksudnya produknya itu ya entah itu EE-nya ya atau sisa metabolisme lain. Nah, itu juga menyebabkan manifestasi skabies. Nah, nanti gatel-gatel gimana tuh. Nah, sekarang kita bahas dulu morfologi dan taksonominya nih. Oke, kita kembali mengingat belajar SMA tentang morfologi dan taksonomi. Jadi, kalau kita lihat taksonomi atau klasifikasi organisme ini, dia domainnya eukariota ya, jelas orang gede segini kok. Kemudian kingdomnya animalia ya, kemudian filumnya arthropoda. Arthropoda itu kakinya berbuku-buku gitu ya. Ya, atau bersendi-sendi kayak nyamuk, belalang ya. Nah, kemudian subfilumnya Selicerata ya. Selicerata tuh bentuk mulutnya dia bersegmen kayak apa ya? Ya kayak gini lah. Kalau laba-laba juga kayak gini sih. Coba kalian lihat tuh laba-laba mulutnya bersegmen kayak gini nih. Oke, kelihatan nggak? Ya pura-pura kelihatan lah. Oke, nah kemudian kelasnya Arachnida, kemudian subkelasnya Arcari ya, dia bareng mites sama ticks. Oke, ordonya Sarcoptiformes, familinya Sarcoptidae dan genusnya Sarcoptes. Nah, spesiesnya di sini ada Sarcoptes scabei. Nanti ada Varrominis, dia di manusia, sama Var animalis, dia di hewan. Oke, nah morfologinya nih, kalau pada cowok dia lebih kecil ukurannya daripada cewek ya. Ini ceweknya gendut kayak gini, dia lebih gede ukurannya. Oke, kemudian shakernya ya, atau kayak gini, lancip-lancipnya ini ada yang beda, cuman di sini nggak kelihatan. Ukurannya kecil ya, sekitar 0,1 mm. Oke, patogenesisnya. Jadi Sarcoptes scabei ini dia bisa menyebar dengan dua cara, secara langsung, secara tidak langsung. Maksudnya secara langsung ya, Sarcoptes scabei ini langsung nemplok di kulit ya. Ya entah itu ketularan dari temen, misal kita tidur barengan ya, atau kita jabat tangan, atau kita pelukan, terus si Sarcoptes ini lompat, ya udah langsung. Nah, kalau yang tidak langsung ini melalui benda-benda, misalnya penggunaan handuk yang bareng-bareng, kan, terus ya pakaian yang bareng-bareng atau mungkin tidur barengan, oke. Nah, gitu bisa juga. Nah, terus ini, oke, siklus hidupnya. Yang pertama, telur ya. Oke, jangan langsung telur deh. Jadi gini, pertama, saat terjadi penularan baik langsung maupun secara tidak langsung, dia akan nemplok di kulit nih, ya kan? Nah, setelah nemplok di kulit ya, di sini dia bisa kawin dengan pasangannya cewek cowok. Nah, setelah kawin nih, yang cowok dia bakal mati setelah kawin nih, kasihan banget kan. Habis enak-enak dia mati, aduh. Nah, tapi kalau yang ceweknya dia tetap hidup nih. Nah, ceweknya ini dia akan menggali lubang nih, ya. Cowoknya mati, kemudian si cewek dia bakal menggali lubang pada stratum corneum untuk menaruh telurnya, ya. Jadi dia ke bawah, nah terus di sini dia ngeluarin telurnya nih, ya. Nah bisa juga di sini cowoknya ada yang nyasar nih ke sini, dia bisa ngeluarin ee-nya di sini. Nah ee-nya ini dia bikin gatel juga sama, oke. Nah terus setelah 1-2 hari telur ini dia bakal mentas, cepet banget kan, cuma 2-3 hari doang. Nah, setelah telur ini menetas, dia akan berubah menjadi larva ya. Dia menetas terus dia keluar ya. Terus dia bisa ketemu sama anak-anak dari rongga lainnya nih ya. Misal di sini ada rongga lain. Ya, di sini ada anaknya si Bu Tejo, ini anak Bu Yuli ya. Nah, anak Bu Tejo sama anak Bu Yuli bisa keluar main bareng di sini ya. Oh ya, ini terowongan ini ya, itu disebut sebagai canaliculi ya. Nih, canaliculi. Nah, si anak-anak ini atau larvanya itu kakinya baru 6, guys ya. Ini ada 6 doang. Nah, setelah tumbuh menjadi lebih dewasa, dia menjadi nimfa. Nah, dia udah ada 8 lengannya, 8. Oke. Nah, terus dia berubah menjadi dewasa. Nah, terus dewasa ini bisa saling kawin nih ya. Anak Bu Tejo sama anak Bu Yuli bisa kawin ya. Ya, terus sama yang cowok mati, yang cewek dia bertelur, gali lubang lagi gitu ya, canaliculi.
Nah, semua proses ini ya dari mulai bertelur sampai jadi dewasa itu cuma 8 sampai 12 hari. Oke. Oke, nah emang apa nih akibatnya kalau misal ada Sarcoptes di kulit kita? Ya dia akan mengakibatkan gatal-gatal ya. Ini karena ada feses sama telur-telurnya dia bikin gatal di kulit. Kemudian bisa memicu infeksi sekunder ya, infeksi bakteri nih. Oke, bisa menyebabkan ini impetigo kalau ada SPOgen yang masuk ya. Terus kalau ada infeksi sekunder ya bisa ini komplikasi. Oke. Nah, faktor resikonya biasanya itu dia masyarakat yang hidup berkelompok dan padat ya, kayak tinggal di asrama atau di pesantren ya. Terus higien yang buruk, ya, sosioekonomi rendah di panti asuhan dan sebagainya. Pokoknya dia ada massa berkumpul di situ dan higienitasnya kurang. Terus hubungan seksual yang promiskuitas ya, dia ganti-ganti pasangan ya bisa. Kemudian lingkungan yang lembab nih, dia tambah subur. Kemudian suka pinjem-pinjem barang nih, orang-orang yang suka pinjem ya, nggak modal ya, pinjem handuk, pinjem baju, nah itu juga beresiko. Kemudian diagnosisnya, pertama dari pemeriksaan fisik, nah di sini bakal kelihatan nih kanalikulinya. Oke, kanalikuli berwarna abu-abu, panjang sekitar 1 cm, ujung terowongan terdapat papul atau vesicle. Nah, jadi kepalanya ini bisa papul atau vesicle ya. Kalau sampai terjadi infeksi sekunder nih, tadi sama SPOgen, dia bisa terbentuk nanah ya, sehingga bentukannya pustul ya, terus eksoriasi dan sebagainya. Eksoriasi bisa karena digaruk-garuk ya. Oke, kemudian predileksinya ini nih di tangan ya, di ketiak ya, di lipatan sini ya. Dia di lipatan gitu sukanya ya, soalnya kulitnya tipis, lembab ya, lebih subur nih. Oke. Pemeriksaan penunjangnya ya bisalah di pemeriksaan mikroskopis di kerokan kulit untuk menemukan adanya tungau ini, Sarcoptes KBI. Nah, untuk diagnosisnya ditegakkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terdapat 4 tanda kardinal nih. Nah, kita enak nih ada kayak ginian. Nah, yang pertama ada pruritus nocturna ya, jadi gatel pas malam hari. Oke. Kenapa? Karena ya si kutu ini, Sarcoptes KBI ini dia lebih aktif pada malam hari, dia makhluk nokturnal ya. Kemudian penyakit menyerang secara berkelompok, tadi dia bisa di pesantren, asrama ya, pokoknya yang nggak ada social distancing gitu lah ya, suka bareng-bareng terus ya. Kemudian ada terowongan, kalau ada terowongan kanalikulus ya, tadi terdapat kanalikulus nih kayak gini. Kemudian ditemukan tungau pada pemeriksaan mikroskopis ya, kalau tadi pemeriksaan penunjang ada tungaunya, ada sarkoptesnya, ya udah. Nah, minimal ada 2 ya dari 4 tanda kardinal ini. Oke. Kemudian diagnosis bandingnya pioderma, impetigo, dermatitis, verruculosis corporis. Tapi ya gampang ya, udah ada ini ya. Oke. Kemudian tata laksananya ya, yang pertama harus perbaiki higien dulu dong. Gimana mau bersih kalau ya gitulah. Ya tidak menggunakan peralatan pribadi bersama-sama ya. Alas tidurnya diganti ya, kalau misal ada penderita yang tidur di situ. Kemudian menghindari kontak langsung dengan penderita skabies. Kemudian nah ini susahnya, dia nggak bisa nih cuma diobati secara individu, dia harus serentak ya. Kalau misal satu pesantren ya satu pesantren, supaya lebih efektif ya semuanya sekelompok gitu. Nah, di obatnya nih, farmakologinya, yang pertama salep 24. Namanya salep 24, emang dioleskan di seluruh tubuh selama 3 hari berturut-turut ya, dipakai sehabis mandi. Kenapa disebut salep 34? Karena komposisinya ini salisilik asid 2% sama sulfur 4% ya, 2 4. Oke. Kemudian krim permetrin 5% di seluruh tubuh setelah 10 jam. Krim permetrin dibersihkan dengan sabun ya, jadi diolesin di seluruh tubuh, kemudian setelah 10 jam bersihkan dengan sabun. Ini dilakukan 1 minggu nih, jadi seminggu istirahat ya, seminggu istirahat gitu. Jadi ada fase nggak pakainya ya. Dan ini obat-obatan lainnya ya. Kemudian untuk mengatasi gatalnya bisa dikasih antihistamin, kemudian barangkali ada infeksi sekunder dikasih antibiotik. Oke. Prognosisnya ya umumnya bonam ya, tapi tata laksananya harus dilakukan juga pada lingkungan. Oke. Nah, soal nih contoh pasien anak usia 8 tahun. Wah, anak-anak datang dibawa orang tua, keluhan gatal di sela-sela jari. Nah, ini tempat predileksinya ya, tadi sela-sela jari tangan dan kaki. Keluhan memberat terutama malam hari. Nah, ini pruritus nocturna ya. Kemudian teman pasien banyak yang mengalami hal serupa. Nah, satu kelompok nih
Ya, hasil pemeriksaan tampak multiple papul dan kanalikuli. Ya udah jelas ada kanalikuli. Kemudian terapi yang paling sesuai ya udah ya krim permetrin tadi di sini udah ada. Oke.